Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Breliana Semesta Pratiwi dengan nama medis bakterial meningitis dan nama tribu pediatri. Saya berasal dari program studi kedokteran. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan mengenai penyakit yang saya buat melalui mind map berikut, yaitu adalah asma. Terdapat 4 bagian penting yang ingin saya jelaskan pada hari ini, antara lain pengertian dari asma, patofisiologi, kemudian cara pencegahan, dan juga beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, mari kita mengenal tentang apa yang dimaksud dengan asma itu sendiri. Asma atau dikenal dengan bengek mengi adalah salah satu gangguan kronis yang terjadi pada bronkus atau trakea akibat adanya inflamasi dan pembengkakan dalam dinding saluran pernafasan. Ini menyebabkan daerah trakea atau bronkus sangat sensitif terhadap masuknya benda-benda asing tertentu yang menjadi pemicu atau alergen yang menimbulkan reaksi berlebih serta bersifat reversibel. Penyakit ini bersifat reversibel dalam arti dapat kembali pada struktur dan juga bentuk semula dan kondisi semula dalam beberapa waktu tertentu. Kemudian, apa yang menjadi faktor pemicu dari asma itu sendiri? Ada 2 faktor utama. Yang pertama, lingkungan dan genetik. Dari lingkungan, ini disebabkan oleh beberapa alergen tertentu yang berbeda-beda setiap kondisi, setiap pasien. Alergen ini bisa meliputi debu, jamur, bulu hewan. Kemudian dapat dipicu juga oleh perubahan cuaca, entah itu dingin ataupun panas, adanya polusi udara, dan infeksi atau bahkan stres. Kemudian faktor genetik ini adalah gen yang turun-temurun dari keluarga, dari riwayat keluarga, jenis kelamin, di mana kondisi pada laki-laki lebih beresiko untuk mengalami asma. Selanjutnya, patofisiologi dari penyakit asma. Semua diawali dengan yang pertama, inflamasi kronik saluran pernafasan melibatkan sel T helper tipe 2, eosinofil, sel mast, makrofag, dan juga neutrofil. Yang kedua, bronkokonstriksi, yaitu penyempitan saluran pernafasan yang dipicu oleh mediator inflamasi. Yang ketiga, hipersekresi mukus atau produksi mukus secara berlebihan yang diproduksi oleh sel goblet, sehingga ini menyumbat saluran pernafasan yang menyebabkan asma atau sesak nafas. Yang keempat adalah hiperaktivitas jalan nafas yang disebabkan oleh alergen-alergen. Dan yang kelima, terjadi emodeling saluran nafas meliputi penebalan membran, fibrosis, hipertrofi, hiperplasia otot polos pada bronkus, serta penambahan jaringan ikat. Dan yang terakhir adalah gangguan mekanik pada saluran pernafasan. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengenali faktor-faktor yang disebabkan untuk menyebabkan terjadinya asma? Pertama, kita perlu mengenali dan menghindari pemicu dari asma, antara lain debu, bulu binatang, serbuk sari, polusi yang dilakukan melalui konsultasi pada dokter. Yang kedua adalah melakukan vaksinasi flu dan juga pneumonia untuk mencegah infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya, beberapa kasus di Indonesia, antara lain asma menjadi salah satu penyakit yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Pada akhir tahun 2020, jumlah penderita asma di Indonesia sekitar sebanyak 4,5% dari total jumlah penduduk Indonesia, atau sebanyak dengan 12 juta lebih, berdasarkan data dari Kemenkes tahun 2022. Kemudian, sumber lain dari Riskesdas menyatakan bahwa prevalensi asma pada semua umur yaitu sebanyak 4,5%, dengan perempuan sebanyak 2,5% dan laki-laki sebanyak 2,3%. Prevalensi asma terbanyak berdasarkan diagnosis dokter tahun 2018 adalah di Yogyakarta, yaitu 4,5%. Dan yang terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 1%. Sedangkan di daerah kita Jawa Timur, prevalensi asma sebesar 2,57%. Yang terakhir,
Berdasarkan Perhimpunan Dokter Paru di Indonesia, data menyatakan ada sekitar 12 juta penduduk Indonesia yang menderita asma, serta 4,5% dari populasi Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit asma. Saya Breliana Samasta Pratiwi. Terima kasih.